kita bareng sama Mbak Pustia ya, mitra kami yang baru saja melahirkan dan tambah cantik ya setelah melahirkan. Silakan Mbak Pustia untuk memperkenalkan diri dahulu sebelum kita lanjut untuk pertanyaan. Silakan Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi, semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa beraktivitas kembali ya teman-teman. Semoga aktivitasnya hari ini lancar dan perkenalkan ya teman-teman. Nama saya Kustia Windaryati, alamat lengkapnya tepatnya ada di Gedung Jati, RT 4 RW 9, Kecamatan Bukateja. Kemudian nomor WA 085647982333. Ya. Itu perkenalannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya Mbak ya. Oke. Diperkenalkan NASA oleh siapa ya Mbak? Saya mengajak bergabung. Saya diperkenalkan NASA dan awal bergabung di NASA itu oleh beliau yang sangat luar biasa. Teman saya, kemudian langganan jus saya dulunya ya. Sekarang pun masih oleh beliau Mbak Siti Mufiroh yang sering dipanggil dengan Mbak Upi oleh saya. Beliau yang mengajak saya untuk bergabung di NASA dan menjadi mitra NASA oleh Mbak Upi. Berapa ya Mbak ya waktu Mbak Kustia bergabung di bisnis NASA ini? Apanya? Tahun berapa? Oh, 2000 berapa ya? Tahun 2017 saya bergabung di bisnis NASA. Sekarang sudah 2020 ya, hampir 3 tahun ternyata. Nah, alasan Mbak Kustia bergabung di bisnis NASA itu pada awalnya karena apa? Alasan saya bergabung di bisnis NASA sebenarnya karena saya kepingin mengkonsumsi produk-produk NASA-nya sebenarnya. Waktu dulu kan saya itu karena terkena penyakit kista ya, jadi saya mau mengobati secara herbal, yaitu dengan produk NCX dan lecithin waktu itu. Jadi saya disarankan oleh Mbak Siti Mufiroh, Mbak kalau mau murah, produk NASA mau murah itu Mbak jangan member saja, jadi mitra saja seperti itu. Jadi sebenarnya awal bergabung di bisnis NASA ini karena saya menginginkan harga yang lebih murah seperti itu, harga produk NASA yang lebih miring sebenarnya. Hanya ingin menjadi sebagai belibet amat nih ngomongnya. Pengen awalnya tuh pengen jadi pemakai produknya saja ya, belum merambah ke bisnisnya gitu ya Mbak awalnya ya. Hanya ya, dipakai sendiri. Saya malah nggak kepikiran NASA itu sebenarnya apa. Wong saya juga tahunya itu hanya kristalik saja waktu itu. Jadi belum kepikiran mau jadi pebisnis lah, mau jadi penjual lah seperti itu. Yang penting sakitnya saya itu sembuh gitu. Yang penting saya ikhtiarnya dengan Crystal X produk dari NASA gitu aja sih. Nah, tadi udah alasan ya. Peringkat saat ini yang sudah dicapai oleh Mbak Kustia apa ya Mbak? Untuk peringkat saat ini di bisnis NASA, alhamdulillah dari distributor biasa sekarang sudah board manager atau GM NASA. Dan sudah stokis juga ya Mbak ya? Iya betul, dan alhamdulillah sudah mencapai titik aman pertama di NASA yaitu stokis. Tinggal mensukseskan domainnya. Nah, profesi sebelum bergabung di bisnis NASA itu
sebelumnya Mbak Kustia bekerja atau di rumah saja gitu? Tolong. Kalau profesi saya sebelum di NASA pun sekarang masih sih profesinya IRT, ibu rumah tangga sejati ya. Tapi kalau dulu itu sebelum di NASA selain jadi IRT saya ada bisnis yang lain yaitu membantu suami saya berjualan tempe seperti itu. Mungkin kalau jam-jam habis duhur saya pergi ke kebun untuk mencari daun pisang seperti itu kan, tempenya itu ada yang bentuknya, panjang kemudian ada yang tempe membuat mendoan seperti itu. Jadi bareng sama suami untuk memproduksi tempe ya Mbak ya? Iya betul sekali. Karena alhamdulillah juga tempenya masih eksis sih Mbak, masih berjalan walaupun Mbak Kustia sudah stokis di bisnis NASA. Alhamdulillah masih berjalan, tetapi kebalikannya sekarang. Yang dulunya tempenya menjadi primadona rumah, maksudnya menjadi apa ya, penghasilan utama, sekarang alhamdulillah dibalik. NASA yang menjadi penghasilan utama dan tempenya menjadi penghasilan usaha sampingan seperti itu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana ya? Selain tempe, Mbak Usia, apakah ada bisnis yang lain sebelum bisnis NASA atau hanya menekuni usaha tempenya di rumah bersama suami? Dulu waktu sebelum di NASA saya ada juga sih, jualan online, jualan kerudung, kemudian jualan dompet, kemudian jualan baju, sebagai reseller ya tentunya. Kemudian jualan pulsa juga, itu dulu sih waktu sebelum di NASA. Nah, Mbak Kustia pasti pernah jualan langsung ke konsumen ya Mbak ya? Nah, produk apa yang paling sering Mbak Kustia jual, ya, paling laris gitu, dan langsung jualnya itu ke konsumen, bukan ke downline atau mitra. Itu produk apa kira-kira? Kalau dulu waktu masih menjadi masih distributor unyu-unyu ya, unyu-unyu maksudnya baru gabung ya. Karena memang sih awalnya saya hanya pemakai saja ya. Awalnya saya sebagai pemakai, tapi kan ke sini saya ternyata kan ada grup bimbingannya. Nah, di grup bimbingan kok ternyata banyak teman-teman yang closing. Nah, jadinya jiwa dagang saya bergejolak ya. Jiwa dagang saya bergejolak, jadi saya coba-coba, apa ya namanya ya, jualan waktu itu yang sering saya jual itu ada produk Zeima. Sabun itu ya Mbak? Iya sabun, kemudian ada Jawa FC yang ke konsumen langsung ya. Jadi Iya. saya bisa apa ya, bisa menjual sabun Zeima itu sehari 10 piece, sehari itu 10 piece. Bisa bolak-balik ke stokis dulu ya Mbak ya? Iya, waktu dulu itu sampai apa ya, sampai maghrib itu pun dibela-belain ya ke tempatnya Bu Titin untuk ambil produk. Waktu itu kan saya ambil produknya di Bu Titin, sampai Bu Titin bilang, "Mbak Kustia itu luar biasa." Maksudnya, satu hari itu saya sampai ketemu Mbak Kustia bolak-balik pingkopang-kaping seperti itu bahasanya. Kalau sekarang mungkin sekarang pun masih ya, maksudnya sekarang pun masih ya, nggak tidak memungkiri kalau konsumennya itu masih jalan.
Kalau dulu itu mungkin saya ke produk kecantikan dulu. Nah, kalau sekarang mungkin saya dan suami pun sama-sama mendalami NASA. Jadi sekarang itu seringnya saya closing produk agro, mungkin ke petani-petani, yaitu seringnya 4 sekawan atau PLC NASA hormonik itu masih sering. Apalagi kalau musim tanam. Bahkan sekarang konsumennya pada datang sendiri ke rumah untuk cari katanya obat semprot, seperti itu sih sekarang. Itu keuntungannya bisa mencapai berapa Mbak waktu pertama kali Mbak Ustia jadi distributor, kemudian bisa berjualan? Itu kayaknya banyak banget loh Mbak Ustia jualannya. Awal-awal ya jago banget. Waktu dulu itu ya saya distributor, waktu masih distributor Unyunyu itu yang paling seneng banget itu saya bisa menjual skin ya. Satu paket Moreskin yang pink itu, wow, rasanya wow gitu ya. Waktu dulu masih distributor Unyunyu sih 1 bulan saya bisa mencapai, ini hanya selisih harga ya. Ya selisih harganya itu saya bisa mencapai 800.000 waktu itu loh. Saya kan mencatat gitu. Saya mencatat dari harga distributor, kemudian selisih harganya, seperti itu sih. Sampai Bu Titin bilang, apa namanya, geleng-gelengnya loh, geleng-geleng luar biasa ya Mbak, jenengan bisa mencapai selisih harganya kok sampai segini, seperti itu. Sampai 800.000 itu kan luar biasa banyak. Nanti biar diduplikasi sama downline-nya. Nah, amin. Pengalaman terpahit apa Mbak Ustia yang pernah Mbak Ustia alami dalam menjalankan bisnis NASA? Pengalaman terpahit ya, sebenarnya pahitnya pahit manis ya. Sekarang ya dirasanya. Ya pasti kan dalam membangun sebuah bisnis, sebuah pondasi itu membutuhkan sebuah pengalaman ya. Sebenarnya ini sih pengalaman bukan pahit ya. Tapi kalau sekarang dirasa sih sudah manis. Tapi kalau dikatain pahit gimana ya? Dulunya itu pengalaman terpahit saya waktu suami saya mengatakan pilih NASA atau pilih suami atau pilih keluarga, seperti itu sih. Itu pengalaman terpahit saya karena waktu itu saya mau mendampingi mitra, kemudian memang sih waktu itu suami sedang sakit, kemudian cuaca pun sedang hujan, kemudian Nendra pun anak pertama saya masih kecil, seperti itu, masih umur 2 tahun kayaknya. Jadi ya itu pengalaman terpahit saya, dilema mau sama suami itu, ditanya mau pilih suami atau pilih NASA, seperti itu sih, itu pengalaman terpahit saya. Moga-moga tidak diduplikasi ya sama mitra-mitra saya ya. Itu sih pengalaman terpahit saya. Dengan untuk pengalaman yang termanis dalam menjalankan bisnis NASA sendiri apa Mbak? Pengalaman termanis, wah semuanya manis apa ya? Kalau dirasa-rasa semuanya manis. Pengalaman termanis saya itu yang pertama bisa mendampingi Bu Chandra sama Pak Nunu ke kantor, itu kan pengalaman termanis saya ya. Maksudnya saya itu baru gabung di bisnis NASA, baru mungkin 1 bulan mungkin baru 1 bulan saya gabung di NASA, kemudian saya bisa berkunjung ke kantor NASA, kemudian didampingi oleh suami saya ya. Waktu itu saya pun nggak tahu kok ternyata suami saya itu mau, saya bujuknya gimana saya sampai lupa ya. Kemudian ya walaupun dengan celana pendeknya itu, kemudian bisa ke kantor NASA, bisa mendampingi panggilan stokisnya Bunda Chandra. Kemudian waktu itu kan juga pengalaman pertama saya ke Pantai Pandan Simo waktu itu. Padahal saya masih
distributor unyu-unyu ya. Itu sih pengalaman termanis. Sebenarnya semuanya manis sih kalau dibilang. Sekarang Mungkin sudah kalau jadi kasih manis semuanya ya, Mbak. iya sih sekarang menjadi manis semua. Wong sekarang belusukan-belusukan ke sawah, ke kandang ayam, ke kali pun menjadi manis sih sekarang. Dia menikmati prosesnya. Betul itu, menikmati prosesnya. Tapi itu yang termanis itu yang ke kantor NASA, kemudian 1 tahun setelah saya ke kantor NASA, alhamdulillah saya dipanggil lagi ke kantor NASA untuk menjadi stokis. Wah, kan Biasa ya. itu Nah, luar biasa. berarti pertanyaan berikutnya ya, pelatihan atau pendidikan apa saja yang sudah pernah Mbak Kustia ikuti? Di bisnis NASA ya, di bisnis NASA pelatihan-pelatihan apa saja yang sudah saya ikuti? Yang pertama yaitu saya mengikuti home sharing ya, home sharing rutin mingguan. Kemudian setelah home sharing mingguan saya mengikuti NDO, setelah NDO saya mengikuti NDT, kemudian ditambah lagi setelah NDT ada KDI Plus, setelah KDI Plus kemudian saya ada leader klub Klub. ya, leader klub. Setelah ada leader klub ada meeting untuk para stokis ya, yang di Purwokerto kemarin bersama Bapak Iksan. Kemudian ada pelatihan bersama Bapak Hana Indra Kusuma di mana? Di kantor juga langsung dengan beliau Bapak Hana Indra Kusuma. Kemudian sekarang sudah apa ya namanya ya, mengadakan home sharing sendiri dan kemudian sekarang juga sudah rutin mengikuti KDI Plus sebagai panitia sebenarnya. Nah, berarti udah banyak banget ya Mbak pendidikan yang Mbak Kustia ikuti. Mudah-mudahan nanti bisa ikut lagi pendidikan-pendidikan atau pelatihan-pelatihan yang PT NASA maupun Aplen bikin ya Mbak ya. Iya, Nah, amin. Ditunggu segera. nah udah sampai mana tadi? Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Jaringan atau mitra bisnis Mbak Kustia yang paling jauh itu di mana saja? Pasti kan teman-teman pengen tahu jaringan Mbak Kustia yang paling jauh, misalnya ada di luar negeri atau ada di luar Jawa gitu. Nah, untuk yang paling jauh mungkin kalau di Indonesia itu ada Sumatera, kemudian ada Kalimantan, kemudian kemarin baru gabung lagi alhamdulillah dari jaringan dari Sulawesi juga gitu. Berarti sudah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. Berarti kurang NTT sama Papua ya. Ya, besok ya, biar kita Iya, bisa keliling kembali. betul itu. Kalau di Jawa sih hampir merata ya. Di Jawa Timur ada, kemudian di Jawa Barat ada, di Jakarta ada, di Jawa Tengah apalagi. Nah, kalau di luar negeri mungkin baru merambah Malaysia dan Hong Kong. Kemarin juga baru kirim ke Malaysia, kemudian ke Hong Kong, hampir setiap bulan sih rutin mengirim ke Hong Kong dan Malaysia, baru merambah. Belum ke Singapura, belum ke Arab, Brunei. Mungkin besok-besok ya, crossing ke sana. Amin. Gerak. Impian yang sudah dicapai apa saja Mbak di bisnis NASA? Pasti Mbak Kustia punya impian yang sudah ditulis di papan impian Mbak Kustia dan apa saja yang sudah Mbak Kustia capai selama ini dari awal gabung di bisnis NASA sampai saat ini, detik ini. Impian ya, impian tentunya impian pertama waktu saya menjadi distributor itu kepengen menjadi stokis ya. Nah, alhamdulillah sudah tercapai. Nah, setelah saya menjadi stokis, saya mempunyai impian yaitu
suami saya mengikuti bisnis NASA atau sama-sama mengikuti bisnis NASA, alhamdulillah sudah tercapai. Kemudian yang dulunya saya masih ragu untuk maksudnya membalikan, tempe menjadi usaha tempe menjadi sampingan, ternyata sekarang sudah tercapai, yaitu NASA menjadi penghasilan utama dan tempenya menjadi sampingan. Kemudian, untuk materi mungkin dari emas mungkin ya, dari emas mungkin ya, tapi nggak saya pakai. Kemudian, dari segi rumah sudah bisa menjadikan rumah itu yang menjadi lebih baik lah ya dari yang dulu. Kemudian stok produk stokis alhamdulillah sudah semakin banyak. Kemudian, dari anak-anak pun dari Nendra ya alhamdulillah bisa menuruti keinginan dari anak-anak. Kemudian banyak sih. Kemudian mungkin saat ini, dalam waktu dekat insya Allah bisa menstokiskan 2 mitra sih, 2 mitra. Mudah-mudahan disegerakan ya Mbak ya. Ya, amin. Harapan dan rencana ke depannya apa saja untuk harapannya Mbak Kustia sendiri ya, untuk masa depan atau ke depannya, rencana ke depannya? Untuk harapannya saya paling ini, semoga teman-teman harapannya semoga mitra-mitra saya segera, naik level dan mencapai stokis harapannya. Kemudian rencananya tentunya ya, kalau saya pribadi mungkin kepengen punya roda 4 karena kan sekarang, jaringannya kan di mana-mana, jadi membutuhkan, kendaraan yang lebih mungkin memuat untuk banyak orang, seperti itu. Kalau roda 2 paling kan hanya 3 atau 2 ya. Sekarang harapannya ya kepengennya bisa keliling sih, bisa keliling mitra. Bisa keliling mitra, jadi bisa tambah silaturahmi, tambah saudara, seperti itu. Mudah-mudahan di tahun 2020 harapan Mbak Kustia bisa tercapai ya, terwujud, amin. Amin. Nah, tips dan trik ya untuk downline ya, tips-tips untuk teman-teman dan juga para downline-nya Mbak Kustia. Barangkali Mbak Kustia mau memberikan tips dan triksnya selama menjalankan bisnis NASA. Tipsnya apa ya? Tipsnya, tips dan trik ya. Sebenarnya mudah saja sih ya tips dan tipsnya di bisnis NASA karena kan, bisnis itu tidak seperti mie instan ya. Kesuksesannya itu tidak seperti mie instan mie instan juga butuh proses ya ternyata ya kalau mau memakannya ya. Nggak langsung dimakan ya. Iya, sebenarnya yang paling utama itu jaga hati, jaga pikiran ya tetap positif dan tetap pada pendirian dan tetap pada prinsipnya sih sebenarnya. Apa yang sudah kita impikan itu sebenarnya sebagai tonggak semangat kita sebenarnya. Kalau kita sudah kehilangan semangat ya nggak tahu itu bagaimana jadinya. Mungkin pikiran-pikiran negatif itu akan selalu masuk. Jadi tipsnya ya jaga semangat, jaga hati, jaga pikiran sih sebenarnya seperti itu untuk tipsnya. Untuk triknya sendiri agar bisa menjaga semangat, triknya itu satu tetap dalam lingkaran hangat. Lingkaran hangat itu maksudnya, kita sering japri upline, kemudian sering japri downline, kemudian tetap mengikuti arahan-arahan dari upline, kemudian tetap menjaga silaturahmi. Sebenarnya triknya itu sih, tetap, pada lingkaran semangat, lingkaran panas, seperti itu. Itu tips dan triknya dari saya. Oke. Nah, pesan untuk para mitranya Mbak Kustia ya, downline, mitra-mitra bisnis NASA.
Apakah ada pesan untuk teman-teman dan juga mitra bisnis Mbak Kustia? Untuk pesan-pesan untuk anak-anakku ya, anak-anak, anak-anak mitra R1808 Anakku ya. dan cucu-cucuku. Iya, anak-anakku dan cucu-cucuku ya, mitra R1808. I love you lah ya pokoknya, kemudian tetap semangat, kemudian tetap berpikir positif, kemudian tetap menjaga tali silaturahmi, kemudian kami para upline siap membantu tentunya untuk mitra-mitra yang saat ini mungkin sedang mengalami badai. Percayalah badai pasti berlalu, dan untuk mitra-mitra yang mungkin sedang bobot cantik, kami siap membantu, dan jika Anda siap dibantu, kami siap membantu. Kami para upline tidak membeda-bedakan semuanya ya. Yang penting kita tetap bersama, tetap positif seperti itu. Itu sih pesan-pesannya. Tetap semangat. Yes. Nah, ini terakhir Mbak, pertanyaan terakhir. Silahkan, bukan pertanyaan ya. Untuk terakhir ya, silahkan sampaikan ucapan terima kasih pada orang yang sudah berjasa pada perkembangan bisnis Anda. Apakah orang tua ataupun siapapun yang sudah berjasa untuk perkembangan bisnis NASA Mbak Kustia ya, silahkan disampaikan agar bisa nanti tersampaikan sampai ke orangnya ya. Yang pertama, yang paling utama adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang telah memberikan saya kesempatan, kemudian menganugerahkan saya bisnis yang luar biasa ini ya. Kemudian kepada orang tua, keempat orang tua ya, tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk doanya, untuk supportnya, kemudian pokoknya untuk support dan doa dari keempat orang tua, terima kasih. Tanpa support dan doa dan dukungan dari orang tua, saya belum bisa mencapai titik ini, belum bisa mencapai level ini. Kemudian para upline, setelah orang tua, para upline yang sudah mau membantu, kemudian mau menyediakan waktunya, menyediakan hatinya untuk saya ya. Upline itu sudah saya anggap sebagai orang tua, kemudian sebagai teman, kemudian pokoknya luar biasa lah. Upline itu bukan sekedar upline saja, tetapi ya luar biasa dari Mbak Upi, Mbak Siti Mufiro, terima kasih sudah memperkenalkan saya di bisnis NASA, kemudian Mbak Titin Rismiati yang sudah sabar membimbing saya, kemudian ada Pak Nunu dan Bu Chandra yang sudah luar biasa ya, yang dengan sabarnya, dengan ikhlasnya, kemudian nggak bisa berkata-kata pokoknya ya. Pokoknya luar biasa, is the best. Sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai upline, sebagai saudara, wah luar biasa banget. Kemudian pada Bu Septi Nurhana juga, pada Bapak Kito Suwarto, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mau membimbing, sudah mau menerima saya, kemudian pada Pak Budiarto serta Bapak Iksan ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, lancar selalu, semuanya. Amin. Untuk wawancara pada pagi hari ini sepertinya sudah cukup sampai sini dulu. Jangan dulu ditutup ya Mbak ya, nanti nunggu apa. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya sharing-sharing pada pagi hari ini dengan Mbak Kustia, stokis NASA yang berapa bulan ya Mbak mencapai stokis ya? 13 bulan apa berapa ya? Mbak 13 atau 12 apa ya? Sekitar itu sih. Sekitar 12 atau 13 bulan yang lalu bisa mencapai stokis dengan waktu yang tercepat di jaringan saya ya.
Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menyusul lebih cepat ya. Dan jaringan dia bisa lebih cepat ya. Yang penting terus ikuti kata upline, apa saja yang sudah upline jalankan, praktekkan, silakan dipraktekkan, dan tetap semangat, tetap berusaha konsisten ya, bersungguh-sungguh menjalankan bisnis NASA. Gitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Follow kami di Instagram dan Facebook karena semua itu gratis.